Pendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka korupsi Kamis kemarin berdemo di depan gedung KPK. Massa dari Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menuntut agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Massa juga meminta lembaga anti rasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Sementara di Jayapura, ratusan warga bersama TNI Polri menggelar acara bakar batu guna menjaga perdamaian di tanah Papua, khususnya pasca demo penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka. Ratusan warga memasak bersama dan selanjutnya dinikmati bersama seluruh warga yang datang. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD membantah penetapan tersangka Lukas NMB merupakan rekayasa politik. Bahkan Mahfud MD menjelaskan bahwa sangat besar dana otonomi khusus yang diduga menguap sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 25 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Absennya Lukas NMB pada panggilan pertama diklaim kuasa hukumnya karena sakit. Pak Lukas NMB itu sudah stroke yang kedua kali. Kemudian sekarang kan dia lagi melakukan perawatan di rumahnya. Karena sudah waktu harus berobat perawatan setiap 6 bulan itu di Singapura. Beliau diizinkan, memang kalau dilihat dari fisiknya, kakinya sudah bengkak, juga tekanan darah tinggi sampai dengan 180. Semalam itu saya ketemu di rumahnya. Beliau nggak bisa berbicara karena masih minum obat penurunan darah tinggi dan beliau beristirahat. Lukas NMB dikenal sebagai bapak pembangunan olahraga Papua, bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun PPATK mengungkap 12 dugaan penyimpanan dan pengelolaan yang dinilai tidak wajar. Di antaranya temuan dugaan penyetoran uang sekitar 560 miliar rupiah ke kasino judi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penetapan Lukas NMB sebagai tersangka yang diwarnai aksi simpatisan di Jakarta maupun Papua menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Lukas NMB harusnya bisa ditempatkan dalam posisinya sebagai tersangka yang harus patuh pada aturan. Bisakah Lukas NMB memenuhi panggilan KPK? Atau haruskah ada upaya paksa? Sudah hadir di studio Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Apa kabar? Kabar baik, Kang Ajat. Terima kasih, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dan juga ada tokoh Papua, Paskalis Kosai, dan melalui sambungan telepon sudah juga bergabung Aloysius Renwarin, kuasa hukum dari Lukas NMB. Selamat malam, Bapak-bapak. Baik, saya ingin langsung ke Pak Aloysius terlebih dahulu. Tadi mendatangi gedung KPK, kabarnya menyampaikan perkembangan kesehatan dari klien Anda. Sebetulnya Lukas NMB sakit apa? Pak Aloysius. Selamat malam para pemirsa. Silakan. Pak Lukas NMB itu sudah mengalami stroke yang keempat kali.
Iya. Dan sekarang kondisi beliau kakinya bengkak, terus tidak bisa jalan palingan sekitar 8 meter. Beliau sudah agak sesak napas. Dan lebih banyak beliau istirahat di rumah. Tekanan darah juga sampai dengan semalam ini 180. Apakah kuasa hukum Per bisa 80. berkomunikasi dengan Lukas NMB? Bisa berkomunikasi dengan Pak Lukas, hanya saya suaranya tidak jelas karena sudah stroke yang keempat kali. Baik. Jadi apa maksud Sehingga dari tadi kedatangan kuasa hukum? Pertama tadi kami ke kantor KPK, tadi kita melaporkan bersama dokter pribadi daripada Pak Lukas NMB menceritakan riwayat sakitnya dan sejumlah catatan medis Ya. disampaikan kepada tim dokter KPK. Juga dengan tim penyidik KPK kita menjelaskan kondisi Pak Lukas terakhir ini. Baik. Artinya dengan posisi atau kondisi Pak Lukas seperti yang Anda sampaikan itu, hari Senin tidak dapat memenuhi panggilan KPK? Yang jelas kan tadi saya bilang sudah sakit, bicaranya juga sudah tidak jelas, maka perlu segera tindakan cepat mengizinkan beliau untuk bisa berobat ke Singapura. Itu yang sangat penting. Kita lihat semuanya. Baik. Manusianya bukan masalah yang lain. Masalah hak asasinya perlu dilindungi. Soal kesehatannya. Begitu Pak. Ada permintaan untuk diizinkan berobat begitu ya? Ya kami mendesak KPK, tim dokter KPK dengan pimpinan KPK untuk segera mengizinkan beliau berobat. Baik. Tapi apakah bisa ditemui Lukas NMB dalam posisi sakit seperti ini oleh tim KPK atau perwakilan begitu? Bisa pergi melihat di Jayapura di Koya Tengah tempat kediamannya. Saya kira terbuka saya untuk siapa saya bisa datang melihat. Baik. Tapi laporan dari kami sudah cukup jelas bahwa beliau benar-benar sakit dengan catatan medis yang lengkap. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Tama terlebih dahulu, Mas Tama ya. Ini dalam posisi sakit tentu menjadi hak juga begitu kan bagi seseorang. Tapi bagaimana menempatkan ini? Ya, tentu kalau dalam konteks tersangka, saksi maupun yang lain-lain itu juga dia diberikan hak. Artinya ketika dia sakit atau diperiksa misalnya dalam kondisi yang tidak sehat tentu juga akan berdampak pada proses pemeriksaan. Artinya keabsahan pun juga akan dipertanyakan. Ke orang sakit nggak sehat secara jasmani diperiksa, itu kan jadi pertanyaan. Tapi kemudian tentu saja dalam konteks pemberantasan korupsi, tersangka yang sakit kan bukan cuma satu, ada beberapa kasus. Contoh misalnya kasus Nunung Nurbaiti, itu kemudian juga tim dokternya KPK disiapkan untuk melihat kondisi tersangka. Nah ini menurut saya juga menjadi sangat penting, meskipun tadi sudah ada surat lengkap surat resmi yang kemudian mengatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Jadi ini kemudian juga memang perlu dilihat secara keseluruhan soal bagaimana mekanismenya akan berjalan tanpa mengenyampingkan hak-hak para tersangka. Artinya pernyataan sakit itu juga harus terkonfirmasi atau dipastikan oleh dokter KPK ya? Betul tidak sekali. klaim dari pribadi? Betul. Baik. Meskipun tadi sudah dijelaskan ya, sudah ada surat dan lain sebagainya. Baik, saya ingin ke Bonyamin. Bang Bonyamin, ini kalau berbicara tentang penetapan tersangka, kita tahu juga ada simpatisan yang berdemonstrasi di Jakarta dan juga Papua. Tentu banyak pihak menilai ini adalah tantangan begitu kan. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bang Boyamin? Ya. Iya. Bisa dengar suara saya? Cukup bagus. Baik. Bagaimana Anda melihat kasus dari Lukas NMB ini yang penetapan tersangkanya disambut dengan banyak simpatisan di Jakarta dan juga Papua? Ya wajar aja lah. Menurut saya tidak ada istimewanya gitu kan. Dulu juga pernah Teddy Tengko itu penggemarnya juga banyak gitu, supporter kalau bahasa saya gitu. Ya. Dan beberapa yang lain juga ada supporternya dan hal yang biasa aja. Dan ini suatu proses yang menurut saya harus dilalui, proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan kalau istilah kriminalisasi itu saya berguru paling besar itu pada Pak Antasari Ashar. Bagaimana beliau waktu itu semua masyarakat juga tidak percaya beliau menyuruh membunuh itu. Dan masyarakat mendukung, memberikan dukungan yang sebenarnya gegap gempita gitu. Dan ya beliau dipanggil juga datang, ditahan dijalani, disidangkan dijalani. Tapi tetap melakukan perlawanan hukum. Kemudian saya juga jadi lawyernya. Dan bagaimana kami bisa memberikan kepada masyarakat bahwa alat bukti itu bisa
tidak bermakna termasuk SMS dan lain sebagainya. Jadi kalau sebenarnya Pak Lukas NMB mengatakan uang itu adalah dari hasil tambang emasnya atau dari apapun, dari kebunnya atau apa, ya tinggal dibuktikan aja emas dijual kapan, pembelinya siapa, transaksinya mana, kan pasti ada. Gitu, kan? Dan juga misalnya tentang dana yang 560 miliar ke luar negeri, kasino misalnya juga, terus yang kemarin 5 juta US terus juga 1 miliar katanya uang pribadi yang diduga gratifikasi, atau dana PON atau dana beasiswa untuk mahasiswa Papua yang di luar pulau, ya macam-macam kan, pernah diperiksa Barreskrim, ya serahkan aja ke semuanya kepada KPK, dan KPK juga sudah pernah kalah 2 kali dari sisi ini, bahkan 4 kali. Samintan dan Sofyan Basir itu putus bebas. Terus kemudian kaitannya dengan harta yang kemudian bisa dibuktikan itu bukan berasal dari korupsi, itu adalah Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, dan juga Joko Susilo mantan Kakor Lantas, itu kemudian KPK tanda kutip juga kalah dan uangnya dikembalikan. Jadi hadapi aja kalau memang pernyataan-pernyataan itu, dan saya berharap betul Pak Lukas NMB itu memberikan contoh kepada masyarakat untuk patuh hukum. Itu aja, Mas. Tapi kalau berbicara tentang pemeriksaan, apakah dengan diperiksa di Papua begitu tidak merendahkan posisi penegakan hukum, atau memang bisa itu dilakukan oleh KPK? KPK kan sering sekali memeriksa orang di daerah-daerah tanpa harus di Jakarta, tanpa harus di kantor KPK, dengan meminjam kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor BPKP, yang itu dipersonifikasikan sebagai tempat KPK berkantor. Jadi seperti kemarin pemeriksaannya kan di Makobrimob Papua. Jadi diundang ke Makobrimob, bukan didatangi ke rumahnya. Jadi kalau kemarin ada yang menyatakan harus didatangi ke rumahnya, ini tidak ada prosedur hukum di KUHAP kita, hukum acara pidana kita, nggak ada. Jadi tolonglah dipatuhi itu. Gitu. Baik, tapi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Aloysius, kondisinya lagi sakit. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Paskalis, ini bagaimana Anda sendiri melihat, karena reaksi di tengah publik ini nampaknya juga ada yang harus diluruskan ya, begitu, terkait dengan penegakan hukum di satu sisi, dan di sisi lain perhatian masyarakat terhadap Gubernur Papuanya ini. Iya, jadi reaksi masyarakat itu sebenarnya itu kecintaan rakyat ini kepada pemimpin ya. Pak Lukas itu sebuah simbol kepemimpinan, simbol pemimpin orang Papua di sini selagi beliau masih menjabat sebagai gubernur. Jadi siapa saja pejabat di sini itu masyarakat itu menghormati pemimpinnya. Baik, tapi dalam konteks kasus korupsi, tidakkah ini juga perlu ada perhatian khusus ya dari pemerintah begitu kepada masyarakat, karena kesannya masyarakat menjadi membela tersangka korupsi begitu? Ya, terlepas dari korupsi, tapi secara pribadi seorang Lukas itu adalah pemimpin hari ini di Papua, sehingga apapun masalahnya pada Pak Lukas, masyarakat itu menilai bahwa itu seorang pemimpin, maka mereka harus mati-matian untuk melindungi itu Pak Lukas NMB. Dan ini proses masalah Pak Lukas ini juga ini tidak terlalu transparan ya. Mana yang tidak transparan menurut Anda? Ini begini, masyarakat di sini semua kaget kalau Pak Lukas itu tersangka. Tidakkah kasusnya memang sudah lama? Nggak pernah tahu itu Pak Lukas itu ada kasus-kasus korupsi ya. Tapi ini kan tiba-tiba muncul tanggal 12 itu mau diperiksa. Baik. Ya, harusnya kan KPK mesti ada pengumuman dulu, pemberitahuan awal bahwa Pak Lukas sudah masuk dalam pemeriksaan atau apapun namanya. Tapi ini tiba-tiba datang mau diperiksa. Nah, ini semua jadi kaget, dan itu secara spontanitas masyarakat di sini membela Pak Lukas ini. Baik. Kemudian setelah tahu bahwa Pak Lukas itu tersangka, lalu kemudian diturun tanggal 20 itu dalam jumlah besar itu. Iya. Dan sampai hari ini masyarakat masih berkumpul di sekitar kediaman Pak Lukas ini. Iya. Nah, ini hanya bukan apa-apanya, ya, tapi itu kecintaan masyarakat Papua terhadap pemimpin. Tapi perlu ada keterangan lebih jelas ya kepada masyarakat, supaya masyarakat juga bisa menempatkan diri secara bijak. Mas Tama, ada hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan ini, karena di sisi lain tadi ya ada reaksi masyarakat yang mungkin tidak terinformasikan dengan baik. Sebetulnya
Begini, ini masalah Saya minta tradisional, waktu ya. Mas Tama terlebih dahulu, Pak Paskalis, silakan. Ya, kalau kita bicara soal apa namanya ya, masyarakat yang kemudian berbenturan dengan penegakan hukum, Ya. kan sebetulnya itu bukan sekali dua kali. Paling baru misalnya dalam kasus di Jombang, kalau diingat kasus pesantren, Oke. yang kemudian kepolisian akan menangkap, Ya. akan memeriksa, kemudian masa pendukung itu membela habis-habisan. Ya. Nah, tentu saja ada dua hal yang kita harus lihat. Yang pertama adalah soal pemahaman masyarakat. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa ada proses hukum, ada upaya penyelamatan pemberantasan korupsi yang sebetulnya tujuannya buat masyarakat. Iya. Ujung dari pemberantasan korupsi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Ini yang kemudian juga memang perlu dipahami. Nah, dalam bingkai yang sama juga ketika ada upaya-upaya yang justru malah menghalang-halangi penegakan hukum, itu justru punya konsekuensi baru yang namanya obstruction of justice. Jadi kita juga berharap begitu ya, masyarakat dijelaskan, diberitahu bahwa ketika kemudian upaya penegakan hukumnya berbenturan, justru malah terhambat, hati-hati ada yang namanya tadi obstruction of justice ya. Yeah. Meskipun saya yakin KPK sangat bijak ya dalam menangani perkara dan bahkan memberikan kesempatan yang sangat luas. Berbeda misalnya kalau kita lihat kasusnya wanita emas begitu, begitu dia Langsung tersangka ditangkap langsung begitu ya. ditarik, teriak-teriak dan segala macam. Yeah. Dan dalam perkara yang sama-sama dugaan tindak pidana korupsi, ada perlakuan yang menurut saya lebih spesial di situ. Baik, saya ingin ke Pak Aloysius nih. Sebetulnya dari kuasa hukum atau dari pihak Lukas NMB ini ada nggak meminta masyarakat untuk kembali ke rumah begitu kan, dan nanti juga ini akan diselesaikan dalam proses hukum dengan baik begitu? Begini ya, budaya Papua ketika pimpinannya sakit, biasanya orang harus kumpul, mereka melihat keluarganya, datang bawa makanan, berdoa untuk orang yang sakit itu sembuh. Jadi kunjungan masyarakat sekarang di rumah Papua itu untuk mengunjungi beliau sebagai tokoh besar Papua, mereka bawa makanan, bawa babi, bakar batu di situ, dan berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan supaya beliau bisa cepat sembuh. Baik. Di situ. Jadi memberikan spirit kepada beliau supaya cepat sembuh. Bukan berarti datang untuk menghalangi. Berarti ini bukan membentengi ya, bukan menghalang-halangi begitu ya? Bukan. Kalian harus paham budaya orang Papua, orang Melanesia ini. Baik. Tapi terkait yang dengan... kalian kan bilang kan yang di masalah ini kan masalah ratifikasi 1 miliar itu. Kita membias seperti kasus-kasus yang lain. Bicarakan yang jelas prosedur hukumnya. Baik. Dan tadi kalau dari tanggapan KPK sendiri terkait dengan laporan kesehatan, apa yang dikomunikasikan kemudian? Bagaimana? Bagaimana tanggapan KPK atas laporan Anda kliennya sakit yang tadi sudah dilakukan sore hari? Kami minta supaya sesegera mungkin beliau bisa berobat segera ke Singapura dalam waktu dekat untuk menyelamatkan beliau. Saya kira faktor kesehatan yang sangat penting. Kalau penegakan hukum dari belakang yang penting orangnya sehat, beliau akan gentleman, akan memberikan keterangan kepada KPK. Begitu. Baik, jadi kalau sudah sehat akan gentleman tadi ya. Baik, saya ingin ke Bang Bonyamin lagi. Bang Bonyamin, kalau melihat dari konteks permasalahan seperti ini, kembali lagi dalam konteks penegakan hukum, apa yang harus ditunjukkan KPK? Ya kan panggilan besok Senin itu panggilan kedua. Betul. Kalau itu tidak datang, maka langkah pertama kalau memang ada alasan sakit dan sakitnya itu jelas, itu ya dikirim dokter independen untuk memastikan memang sakit. Kalau sakit memang ada upaya untuk disehatkan, apa bentuknya terserah, itu bisa kompromi dibiayai oleh sendiri atau dibiayai oleh KPK juga bisa aja karena sudah kalau ditahan gitu, terus kemudian dibantarkan. Jadi terus karena panggilan kedua tidak hadir, maka hukum kita mengatakan upaya paksa, yaitu perintah membawa atau bahasa umumnya dilakukan penangkapan. Nah nanti kalau sakit ya dibawa rumah sakit, kalau sehat berarti bisa dilakukan penahanan. Itu yang prosedur hukum yang kita pahami yang berlaku di seluruh NKRI, dan ini juga berkaitan penghormatan hukum gitu. Jadi ini yang saya kira bisa dipahami semuanya, termasuk PH-nya penasihat hukumnya Pak Lukas, saya kira juga hal-hal yang sama itu. Soal bahwa Pak Lukas juga sakit, ya mari kita tunjukkan bersama gitu, dan terbuka terhadap KPK misalnya begitu. Jadi ini yang harusnya dipahami, dan
saya kira ini Kita kan kasih laporan tadi ke KPK, kami sudah terbuka kepada KPK, kami sudah membawa laporan tadi dengan dokter oke, pribadinya. nanti mestinya KPK akan Apa yang mengirim dokter kurang? independen dan tolong itu diterima sehingga nanti bisa melihat Kami sudah apakah lapor Pak tadi, Lukas apa yang ini kurang? sakit atau sehat. Kan mesti begitu. Baik, artinya harapan dari Lukas NMB untuk bisa berobat itu setelah ada penangkapan begitu, Bang Bonyamin? Atau bagaimana? Belum. Dikirim tim independen untuk memastikan, dokter independen untuk memastikan memang sakit apa. Iya. Kalau tidak sakit berarti sehat, berarti bisa dilakukan upaya paksa penangkapan kalau Iya. memang sehat. Dan otomatis juga ditahan, karena ini KPK kan standarnya begitu. Kalau sudah tersangka, ada panggilan tersangka, kemudian ada upaya paksa termasuk penahanan. Dan tidak ada kalau panggilan memang ketiga ya? Dan kemudian sakit, berarti bisa dibantarkan, dirawat di rumah sakit dengan memotong masa tahanan. Kan semua begitu prosesnya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Aloysius, nanti saya ingin minta tanggapan Anda berkaitan dengan tantangan KPK untuk bisa membuktikan terbalik jika memang klien Anda tidak bersalah. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.